Oke, teman-teman, dari yang Bapak sampaikan nih sebelumnya, nah kita itu kan, Bapak akan memberikan, sesi diskusi nih, karena, materi sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan nih mengenai, dasar desain. Nah, untuk materi dari, layout composition atau komposisi tata letak ini, Bapak akan memberikan kesempatan nih kepada teman-teman untuk berdiskusi secara, mandiri ya, untuk mencari materi pembelajaran mengenai topik pembahasan pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak terkait penugasan ini? Oh ya, lupa, tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Coba ada yang mau nanya nggak? Saya Pak mau tanya, Oke, silakan, Tantan. nah kalau pembagian kelompoknya Pak bagaimana ya? Oke, Tantan, bagus ya, udah sadar gitu. Nah, untuk pembagiannya, kita sesuaiin aja ya, sama kelompok dari materi sebelumnya ya. Kan materi sebelumnya kita kan udah pernah nih belajar cara berkelompok. Nah, kita pakai kelompok yang sebelumnya aja biar bisa cepet ya. Kan udah ada chemistry gitu kan, dari tugas sebelumnya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ada 2 kelompok nih. Kelompok pertama ada Tantan sama Rani. Nah, Tantan sama Rani ini membahas materi tentang komposisi tata bias secara spesifik mengenai kedekatan atau proximity, ruang kosong atau white space dan deretan ya atau alignment. Sebelumnya sebentar ya biar lebih rinci lagi, Bapak tampilin dulu materi yang akan dipresentasiin ya, takutnya nanti kalian kelupaan. Ada ya teman-teman ya, tadi yang udah disebutin, Tantan nanti sama Rani diskusi ya tentang subtopik dari proximity atau kedekatan, white space, ruang kosong, sama deretan atau alignment. Nah, selanjutnya kelompok 2 ada Tiara sama topik ya. Nah, Tiara sama topik ini nanti membahas mengenai pengulangan atau repetition, kontras sama hierarki ya. Nah, nanti teman-teman akan mempresentasikan materi yang tadi sudah diberikan ya sama Bapak. Nah, jangan lupa untuk ditambahin ya eh, contoh saat kalian presentasi ya, biar nanti teman-teman itu bisa mudah ya memahaminya. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi kelompok masing-masing, gimana kalau kita buat kesepakatan nih, kira-kira teman-teman sanggupnya berapa lama untuk bisa diskusi? Kira-kira berapa lama nih? Boleh bebas. Tergantung teman-teman, maunya berapa menit? Tantan, maunya berapa menit, Tantan? Yang cukup lama Pak, 15 menit Hmm, aja. kalau Tiara, berapa menit? Halo, Tiara. Ya, secukupnya aja, Pak. Oh iya, kalau Rani, Setengah jam, Pak, paling. waduh setengah jam. Oke, gak apa-apa ya, saya tambung dulu. Kalau topik mau berapa lama? Mau lebih lama lagi? Enggak Pak, sama kayak Rani aja Pak, setengah jam. Oh iya, karena setengah jam kelamaan ya. Paling kita 15 menit lah ya, gak usah kelamaan-lamaan ya. Oke, silakan teman-teman, saya kesepakatan tadi 15 menit ya. Jangan lebih, jangan kurang ya. Kalau kurang lebih bagus sih sebenarnya. Oke, silakan diskusi dengan rekan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa off cam ya, biar bisa konsentrasi teman-teman. Oke ya, sepertinya sudah mendekati waktu diskusinya mau habis nih. Kira-kira sebelum presentasi, Bapak cek dulu ya kelompok-kelompoknya, takutnya ada
kesulitan atau pertanyaan yang ada di untuk kelompok kalian. Oke, kita sesuai urutan aja ya. Untuk kelompok 1, kira-kira untuk Rani dan Tantan, apakah ada kesulitan nggak terkait penugasan yang sudah Bapak berikan nih? Oke, untuk kelompok 1 boleh on cam dulu ya. Nah, bagus gitu kan, kelihatan ganteng sama cantiknya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kelompok 1? Saya Pak mau bertanya. Oke, Rani silahkan. Apa pertanyaannya? Jadi saya itu kan nemu contoh buat deretan ya Pak. Cuman saya agak ragu Pak sama itu ya, sama pengertiannya. Oh, Sesuai nggak sama contohnya gitu loh Pak. kok bisa ragu ya? Nggak apa-apa, coba kirim ke Bapak contoh yang nanti pingin dipresentasiin ya lewat WhatsApp, lewat personal message. Oke, Boleh. Pak. Saya kirimin Pak. Oke ya, coba Bapak lihat. Oh, ini sudah bisa kok, sesuai kok. Ini bisa dipakai ya nanti buat presentasi topik terkait ya. Tinggal dilanjutin aja ya, Rani, untuk mengerjakan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau untuk Tantan, ada menemukan kesulitan nggak Tantan? Tidak dong, Pak. Lancar. Eh, Tantan seperti biasa ya, semangat banget ya. Harus dicontoh ya, teman-teman. Tantan ini semangat sekali ya dalam belajar. Kalau misalnya Tantan tidak semangat dalam belajar, berarti wah ada yang tidak baik-baik saja dengan dunia ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kelompok 1 dicukupkan ya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 nih. Karena waktunya sudah mendekati presentasi, kelompok 2 boleh on cam dulu ya. Nah, topik on cam dulu topik. Nah, bagus kan ganteng gitu ya. Oke. Topik dan Tiara dari kelompok 2 nih, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk penugasan kali ini? Apakah menemukan eh, tebing yang ini yang terjal untuk dilalui untuk menyelesaikan tugas ini? Ya Pak, izin bertanya Pak. Oke, Untuk Tiara ingin nanti, tanya apa? ya, untuk nanti pas presentasi gitu Pak, apakah contohnya harus dijelaskan secara rinci? Oh harus dong, harus dijelaskan secara rinci. Kan nanti teman-teman bisa paham nih apa yang dijelaskan sama kelompok Tiara nanti saat presentasi. Oke, kalau untuk topik, ada yang ditanyain juga nggak mengenai penugasan kali ini? Tidak, tidak ada Pak, sudah terjawab barusan. Oh iya, bagus topik ya. Oke, topik sama Tiara boleh melanjutkan lagi sesi diskusinya di detik-detik terakhir sebelum presentasi. Silahkan. Oke dulu guys. Oke teman-teman, waktunya untuk diskusi ini udah habis ya. Sesuai tadi kesepakatan yang telah dicapai itu 15 menit ya. Oke, sebelumnya kita on cam dulu ya. Untuk Tiara, Rani, sama Topik. Ayo on cam dulu. Nah, bagus. Oke, selanjutnya kita masuk sesi presentasi ya. Untuk sesi presentasi ini Bapak pilih sesuai urutan aja ya, biar gampang dari kelompok 1 dulu aja nih untuk memulai presentasi yang pertama. Oke, sebelumnya Bapak stop presentasi dulu ya dari Bapak. Oke, Tantan silakan share screen atau siapa? Rani. Pak minta bantuan share screen sama Bapak boleh? Oh iya, boleh. Oke, Pak. Tantan mulai nanti yang membukanya ya, Pak ya. Oh iya, boleh. Apa sih yang enggak buat Tantan? Oke, lanjut ya. Siap-siap Bapak mau presentasi. Bentar ya. Nah, oke. Udah muncul belum?
Sudah, Oke, Pak. silakan. Buat kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, teman-teman, perkenalkan kami, yaitu saya dan Rani, Anissa Sri Rani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, kami di sini telah mencari yang pertama yaitu mengenai kedekatan. Kedekatan atau nama lainnya yaitu proximity, di mana kedekatan itu adalah tentang penggunaan ruang visual atau ruang gambar ya untuk menunjukkan hubungan dalam konten yang dibuat. Nah, pada praktiknya ini tuh sebenarnya sederhana, namun harus dilakukan dengan memastikan item atau objek terkait dikelompokkan secara bersamaan. Nah, pada contoh yang ditampilkan di layar ini, bisa dilihat elemen-elemen itu ditempatkan secara berdekatan. Nah, selanjutnya ada ruang kosongnya. Contoh yang lainnya akan dijelaskan nih sama rekan saya yaitu Rani. Silakan Rani. Instruksi, Pak. Itunya tampilannya belum berubah. Oh iya, maaf ya. Sekarang Nani tinggal jelasin yang mana? Yang deretan ya? Oke, berganti ya. Iya, Pak, deretan. Oke, selanjutnya itu ada deretan atau alignment. Jangan pernah lupa bahwa setiap elemen yang Anda tempatkan pada halaman itu memiliki bobot. Bobot itu bisa berasal dari warna, ukuran, atau tekstur. Sama seperti ketika Anda tidak meletakkan semua furnitur Anda di satu sudut ruangan. Anda tidak dapat menempatkan semua elemen berat di satu area komposisi Anda. Tanpa keseimbangan, audiens akan merasa seolah-olah mata mereka meluncur dari halaman. Nah, pada contoh ini, deretan elemen itu berada di tengah sehingga menciptakan suatu keseimbangan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, bagus Hani ya. Oke, selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Taufik. Oke, kalau ruang kosong itu punya fungsi lain nggak, Pak, selain yang tadi udah disebutin? Oke, Taufik, bagus ya pertanyaannya. Silakan buat kelompok 1 didiskusikan ya pertanyaan dari Taufik. Tadi mengenai fungsi lain ya dari ruang kosong selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Silakan kelompok 1. Boleh langsung jawab Pak? Boleh. Oke. Sebagai siapnya aja. Ya. Terkait dengan pertanyaan topik, jadi jawabannya itu ada. Jadi fungsi lain dari ruang kosong itu untuk memberikan ruang antar elemen agar tidak terlihat berdesakan. Mungkin itu Pak jawabannya. Oke ya, betul sekali dari apa yang disampaikan oleh Rani bahwa memberikan jarak antar elemen itu merupakan suatu fungsi dari ruang kosong ya, di samping dari tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu memberikan ruang bernapas pada produk desain grafis kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Sebetulnya tidak ada ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, tanda-tanda ini sudah bagus ya, sudah bisa menyampaikan materi yang dari yang disampaikan ya. Sepertinya kalian ini cocok ini ya. Kalau berdiskusi ini ya sudah ada chemistry antara keduanya. Oke, teman-teman, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Selanjutnya kelompok 2 ya, Tiara dan Topik. Oke, silakan Tiara Topik, jangan mau kalah ya dari kelompok 1 ya. Oke Pak, sama Oke. kayak kelompok 1 Pak, mau minta tolong juga. Aduh, oke siap ya. Kasih Pak. Taskinin ya. Muncul belum?
Sudah Pak. Oke, untuk kelompok 2 silakan presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bersama teman saya Taufik. Nah, akan menjelaskan tentang unsur-unsur berikutnya gitu ya. Meneruskan dari kelompok 1. Nah, di sini yang pertama ada pengulangan atau repetition gitu ya. Pengulangan adalah pengingat bahwa setiap objek harus memiliki tampilan dan nuansa yang konsisten. Ini berarti menemukan cara untuk memperkuat desain dengan mengulangi atau menggemakan elemen tertentu. Misalnya jika Anda memiliki palet warna tertentu gitu. Nah, contoh yang di samping itu, yang gambar di samping itu bisa dilihat ya warna sama tipografinya yang digunakan itu konsisten. Lalu selanjutnya. Oke, baik Pak. Lanjut yang hierarki ya. Jadi menetapkan hierarki itu sederhana, cukup putuskan elemen mana yang ingin pembaca perhatikan terlebih dahulu gitu. Lalu buat mereka menonjol. Item tingkat tinggi dan penting biasanya lebih besar, lebih berani, dan lebih menarik dalam beberapa hal gitu. Nah, bisa dilihat pada contoh pada tajuk utama pada poster ini dibuat besar gitu, berbeda dengan teks di bawahnya yang lebih kecil dan kurang menarik, sehingga fokus dahulu ke bagian atasnya gitu. Seperti itu Pak. Oke, bagus ya. Dari kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan mengenai hasil diskusi ya yang tadi sudah dilalui bersama. Oke, dari teman-teman yang lain nih, dari luar kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dari materi yang tadi disampaikan? Bagaimana teman-teman? Saya mau menambahkan Pak, boleh nggak? Oh ya, boleh, silakan Tantan. Bagus Tantan. Apa Nah, yang ingin jadi disampaikan? Silakan. kayak gini Pak, untuk kontras itu bisa digunakan untuk memperjelas suatu pesan Pak. Pesannya itu pesan tertentu yang ingin disampaikan seperti kayak penambahan ketebalan teks Pak contohnya. Jadi supaya jelas gitu si teks itu tuh Pak. Nah, betul sekali ya Tantan ya, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kontras itu tidak hanya pemilihan warna saja ya, agar terlihat berbeda dari teks dan background ya, tetapi kontras juga bisa digunakan sebagai seperti yang saya Tantan sebutkan, yaitu penambahan bobot ya antara teks seperti tebal dan tipisnya teks itu bisa menghasilkan suatu kontras selain dari agar bisa terbaca, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang akan kita sampaikan sebagai pembuat isi dari produk desain grafis kita ya. Kalau dari contoh ini dari poster itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya dari Tantan dari yang menambahkan. Kalau yang dari yang lain ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ya. Oke, boleh dicukupkan ya. Silakan kelompok 2 ditutup saja ya presentasinya. Oke, segitu aja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah bagus ya presentasinya, sudah bisa nyusul kelompok 1 nih ya. Sudah ada ini, udah satu frekuensi lah, sama, bagus. Oke, teman-teman yang lain boleh kasih tepuk tangan ya buat kelompok 2. Oke, dari yang tadi kita lalui sebelumnya ya. Tadi kan kita sudah diskusi nih, dari hasil diskusi ini Bapak bisa menyimpulkan bahwa teman-teman ini kalau setelah mempelajari materi mengenai dasar desain, teman-teman juga sudah bisa memahami mengenai materi dari komposisi tata letak ini. Nah, diharapkan dari materi komposisi tata letak ini, teman-teman itu bisa tidak hanya mengetahui saja ya, tapi harus memahaminya juga. Nah, tadi kan teman-teman juga sudah bisa walaupun belum membuat ya, tetapi teman-teman juga bisa menganalisis contoh ya
dari yang ditampilkan, dari materi yang tadi sudah dipresentasikan ya. Jadi teman-teman itu sudah paham gitu. Tinggal nanti aplikasinya bagaimana teman-teman menghasilkan suatu produk ini. Nah, kedepannya teman-teman juga diharapkan tidak bingung lagi ya. Kalau buat produk desain grafis itu nggak usah bingung. Kita kan kalau di dasar desain kan sudah ada nih ya elemen-elemennya. Nah, terus kita bingung nih untuk penempatannya gimana. Apakah kita asal-asalan aja gitu kan? Kalau bingung, aduh gimana nih untuk penempatannya? Apakah harus bikin pose itu wow, yang gue banget gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, dengan adanya komposisi terdadak ini, teman-teman sudah bisa mengaplikasikannya ke produk desain grafis teman-teman. Nah, oke, selanjutnya dari tindak lanjut dari hasil diskusi tadi, Bapak sebenarnya akan memberikan tugas nih kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman mau nggak dikasih tugas sama Bapak? Mau Pak, tapi jangan banyak-banyak. Ya betul Pak. Ya, Ya, jangan bagus ya Pak. teman-teman sudah bersedia ya dikasih tugas berbeda dengan sebelumnya. Cuman ya tetaplah pasti juga minta nawar. Nah, tugasnya teman-teman cukup mempelajari lagi apa materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lainnya ya. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat ke depannya ya. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih.